Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Muhammad Faria Romain. Nama saya Aziza Dwi Junesari. Dan saya Rizaki Fadila Pandi. Saya Mutia Solikin. Satu, materi, tabel distribusi frekuensi. 2, histogram. 3, OGIF. 4, frekuensi poligon. 4, pie chart. 5, persentil data per kelompok. 6, data berkelompok. 7, range. 8, interquartile range. 8, median data berkelompok. 9, data berkelompok, mode data berkelompok. 10, mean data berkelompok. 11, MAD atau mean absolute deviation atau data berkelompok. 12, variance. 3, standard deviation. 14, covariance of variation. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data berkelompok dalam kelas interval. Kelas interval 10 sampai 14, frekuensinya 8, 15 sampai 19, frekuensinya 10, 20 sampai 24, frekuensinya 12, 25 sampai 29, frekuensinya 5, 30 sampai 34, frekuensinya 7, 35 sampai 39, frekuensinya 8, 40 sampai 44, frekuensinya 6, 44 sampai 50, frekuensinya 4, dan rata-ratanya 60. Histogram 10 sampai 14 di frekuensi 8, 15 sampai 19 di frekuensi 10, 20 sampai 24 di frekuensi 12, 25 sampai 29 di frekuensi 5, 30 sampai 34 di frekuensi 7, 35 sampai 39 di frekuensi 8, 40 sampai 44 di frekuensi 6, 45 sampai 49 di frekuensi 4. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizaki. Ya, dengan saya Rizaki Fadila Fandi, saya ingin mempresentasikan untuk melanjutkan dengan Muhammad Fahri Romain. Di sini ada OGIF dengan kelas interval 10 sampai 14, frekuensinya 8. Dengan kelas interval 15 sampai 19, frekuensinya 10. Dan selanjutnya 20 sampai 24, frekuensinya 12. 25 29, frekuensinya 5. 30 sampai 34, frekuensinya 7. 35 sampai 39, frekuensinya 8. 40 sampai 44, frekuensinya 6. 44 sampai 49, frekuensinya 4. Kalau ditotalin ini 60. Di sini kita bisa lihat grafik OGIF, yaitu yang dimana sisi kiri ini adalah frekuensi ya. Jadi yang frekuensi bawahnya itu kelas interval. Yang 10-14-nya ada di posisi 8 dan 15 sampai 19-nya ada di posisi 10 dan 20 sampai 24 ada frekuensi 12. Yang 25 sampai 29-nya ada di titik 5, yang 30 sampai 34-nya ada di titik 7, dan 44 sampai 44 ada di posisi 6, dan 45 sampai 49 ada di posisi 4. Ya. Ya, di sini ada frekuensi poligon untuk selanjutnya. Dengan kelas interval 10 sampai 14 dengan frekuensi 8, kelas interval 15 sampai 19 dengan frekuensi 10, kelas interval 20 sampai 24 frekuensi 12, kelas interval 25 sampai 29 frekuensi 5, kelas interval 30 sampai 34 frekuensi 7, kelas interval 35 sampai 39 frekuensi 8, kelas interval 40 sampai 44 frekuensi 6, kelas interval 44 sampai 49 frekuensi 4. Dengan penjumlahan semuanya dengan hasilnya 60. Di sini ada grafik frekuensi poligon. Ya, grafiknya memang seperti sama kayak yang objek tadi. Yang dibedakan di sini cuma ada garis menandakan posisinya itu di mana.
Ya 10 sampai 14, sampai 8, 15 sampai 19, di titik 10, 20 sampai 24 di titik 12, 25 sampai 29 di titik 5, 30 sampai 34 di titik 7, 35 sampai 39 di titik 8, 40 sampai 44 di titik 6, 44 sampai 49 di titik 4. Ya. Di sini ada pie chart untuk selanjutnya. Di sini ada kelas interval. Kelas interval 10 sampai 14 dengan frekuensi 8, proporsinya titik 13, degreesnya 47. Di sini ada 15 sampai 19, frekuensinya 10, proporsinya titik 17, degreesnya 61. Dan selanjutnya ada 20 sampai 24, frekuensinya 12, proporsinya titik 20, degrees 72. 25 sampai 29, frekuensinya 5 sampai titik 08, degreesnya 29. Kelas interval 30 sampai 34, frekuensinya 7, proporsinya titik 12, degreesnya 43. Kelas intervalnya 35 sampai 39, frekuensinya 8, proporsinya titik 13, degreesnya 47. Kelas interval 40 sampai 44, frekuensinya 6, proporsinya 10, degreesnya 36. Dan yang terakhir kelas interval 44 sampai 49, frekuensinya 4, titik proporsinya titik 07, degreesnya 25. Dengan dihasilkannya frekuensinya semuanya 60, proporsinya 1.00, degreesnya 360. Ya, di sini ada gambar pie chart, grafik pie chart ya, chart. Dan di sini aja ada 360 derajat. Jadi ini semuanya dibagi. Ya, gitu. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan Mutia. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada kelas interval 151 sampai 155, frekuensinya ada 8, frekuensi kumulatifnya 8. Selanjutnya ada kelas interval 156 sampai 160, frekuensinya ada 13, frekuensi kumulatifnya 21. Selanjutnya 161 sampai 165, frekuensinya ada 14, dan frekuensi kumulatifnya ada 35. Lalu ada 166 sampai 170, frekuensinya ada 6, frekuensi kumulatif 41. Selanjutnya 171 sampai 175, frekuensinya ada 5, frekuensi kumulatifnya 46. Selanjutnya ada 176 sampai 180, frekuensinya ada 4, frekuensi kumulatifnya 50, dan total frekuensinya ada 50. Selanjutnya ada persentil data berkelompok. Rumusnya PI sama dengan TB ditambah 1/100N dikurang FK per FI dikali P. Keterangannya itu adalah N-nya itu jumlah seluruh frekuensi, TB-nya itu adalah tepi bawah kelas persentil, I-nya adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, P-nya adalah panjang kelas interval, FI sama dengan frekuensi kelas persentil, dan FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Ini ada contoh mencari persentil data berkelompok. Mencari persentil ke-80 dari data kelompok di slide sebelumnya. P80 sama dengan 165,5 ditambah 80/100 dikali 50 dikurang 35 dibagi 6 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 40 minus 35/6 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 4,17 sama dengan 169,67. Selanjutnya ada kuartil data berkelompok, yaitu QI sama dengan TB ditambah 1/4N min FK per FI dikali P. Keterangannya itu adalah N sama dengan jumlah frekuensi, TB-nya adalah tepi bawah kelas persentil, I-nya adalah bilangan bulat yang kurang dari 4, seperti 1, 2, dan 3, P-nya adalah panjang kelas interval,
FI-nya adalah frekuensi kelas persentil, dan FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Lalu ada contohnya, yaitu mencari kuartil ke-1 dari data kelompok di slide sebelumnya, yaitu Q1 sama dengan 155,5 ditambah 1/4 kali 50 dikurang 8 per 13 dikali 5, sama dengan 155,5 ditambah 12,5 dikurang 8 per 13 dikali 5, yaitu 155,5 ditambah 1,73 sama dengan 157,23. Lalu ada range, rentang atau range, atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. R sama dengan X max minus X min. Keterangannya X max sama dengan nilai data yang paling besar dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Lalu ini ada contohnya mencari nilai range dari data kelompok di slide sebelumnya, yaitu dengan nilai tengah kelas pertama sama dengan 151 ditambah 155 per 2 sama dengan 153. Lalu nilai tengah kelas terakhir sama dengan 176 ditambah 180 per 2 sama dengan 178. R sama dengan X max min X min sama dengan 178 minus 153 sama dengan 25. Lalu ada interquartile range atau IQR adalah ukuran variabilitas yang didasarkan pada pembagian kumpulan data menjadi kuartil atau selisih antara persentil ke-75 atau kuartil atas dan persentil ke-25 atau kuartil bawah. IQR sama dengan Q3 minus Q1. Keterangannya yaitu Q3 adalah nilai kuartil ketiga dari data dan Q1 adalah nilai kuartil pertama dari data. Lalu ini ada contoh dari mencari nilai IQR dari data kelompok di slide sebelumnya. 1 mencari Q1 sama dengan 155,5 ditambah 1/4 kali 50 minus 8 per 13 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 12,5 minus 8 per 13 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 1,73 sama dengan 157,23. Lalu ada Q3-nya, yaitu sama dengan 165,5 ditambah 3/4 kali 50 dikurang 35 per 6 dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah 37,5 dikurang 35 per 6 dikali 5 sama dengan 165,5 ditambah 2,08 sama dengan 167,58. Lalu IQR itu sama dengan Q3 minus Q1, yaitu 167,58 dikurang 157,23, yaitu sama dengan 10,3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang median data berkelompok. Rumusnya itu MD sama dengan L plus N per 2 min CFP per Fmat dikali W. Keterangannya L itu batas bawah kelas median, N itu jumlah seluruh frekuensi, CFP itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, Fmat frekuensi kelas median, dan W adalah panjang kelas interval. Berikut adalah contoh median data berkelompok. Ada datanya itu kelas intervalnya 151 sampai 155, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya 8, kelas interval yang kelas kedua 156 sampai 160, frekuensi 13, frekuensi kumulatifnya 21, yaitu dari 8 ditambah 13. Selanjutnya 161 sampai 165, frekuensinya 14, dan frekuensi kumulatifnya 35. Kemudian 166 sampai 170, frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 41. 171 sampai 175, frekuensinya 5, frekuensi kumulatifnya 46. Kelas interval yang terakhir 176 sampai 180, frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 50. Total frekuensinya 50.
Cara mencarinya adalah pakai rumus yang tadi, median sama dengan L plus N per 2 min CFP per Fmax dikali W. L-nya itu dari mana? Dari median itu nilai tengahnya ada di data dari jumlah seluruh frekuensinya dibagi 2, yaitu di data ke-25. Data ke-25 ada di kelas 161 sampai 165. Jadi L-nya itu 161 ditambah N-nya 50 per 2, CFP-nya 21, 50 per 2 min 21 per Fmax-nya 14 dikali 5. 161 ditambah 25 dikurang 21 per 14 dikali 5. 161 plus 1,4 sama dengan 162,4. Selanjutnya itu yaitu mode data berkelompok. Mode adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya, kemudian hitung frekuensinya. Nilai yang frekuensi paling besar itu adalah modus atau mode. Ada tabel data seperti yang sebelumnya. Cara mencarinya yaitu mode sama dengan 160 tambah 165 itu dari letak data nilai tengahnya. Frekuensi terbanyaknya ada di kelas yang mana. Kemudian kelas intervalnya batas akhir sama batas awalnya ditambah dibagi 2. 161 ditambah 165 dibagi 2 sama dengan 326 dibagi 2 yaitu 163. Selanjutnya itu mean data berkelompok. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya itu mu sama dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah per jumlah dari seluruh frekuensi. Atau ada uraiannya juga di dalam rumus. Keterangannya itu jumlah frekuensi nilai tengah, jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kelas, dan dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Berikut contohnya, ada data dari tabel yang dari slide sebelumnya juga, kelas interval yang sama, frekuensi yang sama, dan nilai tengahnya itu dari nilai tengah kelas intervalnya 150 sampai 155, nilai tengah 153, 156 sampai 160, nilai tengah 158, 161 sampai 165, nilai tengahnya 163, 166 sampai 170, nilai tengahnya 168, 171 sampai 175, nilai tengahnya 173, 176 sampai 180, nilai tengahnya 178. Frekuensi dikali dengan nilai tengahnya itu 8 dikali 153, 1224, 158 dikali 13, 2054, 163 dikali 14, 2282, 168 dikali 6, 1008, 173 dikali 58, 165, 178 dikali 4, 712. Jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah yaitu 8145. Jadi untuk mencari mean data berkelompoknya tinggal dibagi 8145 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi 50 yaitu 162,9. Selanjutnya ada MAD atau mean absolute deviation data berkelompok. Itu yaitu deviasi atau simpangan mutlak secara rata-rata pada sebuah data pusat. Rumusnya jumlah frekuensi dikali sama jumlah dari nilai tengah dikurangi dengan mean, kemudian dikalikan dengan frekuensi dibagi jumlah seluruh frekuensi. Contohnya itu ada data seperti slide sebelumnya juga, tapi di sini kita cari nilai tengah dikurang sama mean yaitu mu. Itu ada nilai tengahnya 153 dikurang rata-rata yang tadi 162,9, hasilnya min 9,9. Untuk kelas kedua min 4,9, kelas ketiga 0,1, kelas keempat 5,1, kelas kelima 10,1, kelas keenam 15,1. Untuk nilai mutlaknya dari nilai tengah dikurang mu itu 9,9, 4,9, 0,1, 5,1, 10,1, 15,1. Hasil kali nilai tengah dengan nilai tengah dikurang dengan mean itu 79,2, 63,7, 1,4, 30,6, 50,5, 60,4. Jumlahnya 285,8. Cara mencari MAD-nya itu dari jumlah nilai tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah seluruh frekuensi, yaitu 285,8 dibagi 50 sama dengan 5,716. Selanjutnya mencari varian.
itu rumusnya sigma kuadrat sama dengan jumlah dari nilai tengah dikurangi dengan mean, kemudian dikalikan dengan frekuensi, lalu dikuadratkan atau dipangkatkan 2, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Contoh menghitung varians itu ada tabel yang sama dengan data sebelumnya, di slide sebelumnya. Cara mencarinya itu dari jumlah nilai tengah dikurang rata-rata itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, hasilnya ada di tabel dari kelas pertama itu 98,01, 24,01, 0,01, 26,01, 102,01, 228,01, jumlah seluruhnya, jumlah dan setelah dikuadratkan itu 2.674,5. Cara mencari variansnya itu 2.674,5 dibagi 50 sama dengan 53,49. Kemudian mencari standar deviasi atau standard deviation, rumusnya sigma sama dengan akar kuadrat dari sigma kuadrat, yaitu akar kuadrat dari hasil varians. Caranya tadi hasil variansnya adalah 53,49 itu dikuadratkan, jadi hasilnya 7,31. Yang terakhir ada coefficient of variation, rumusnya sama dengan sigma per mu dikali n. Keterangannya standar deviasi dari data, mean dari data berkelompok, dan jumlah seluruh frekuensi. Contoh dari data yang tadi adalah standar deviasinya itu 7,31 dibagi mean data berkelompoknya 162,9 dikali jumlah seluruh frekuensinya 50 sama dengan 0,04 dikali 50 yaitu 2. Sekian presentasi dari kelompok 1 dari semua paparan materinya. Kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.